Setiap kali tragedi pendakian terjadi, satu pola hampir selalu terulang. Gunung dijadikan terdakwa utama. Cuaca disebut kejam, jalur dianggap mematikan, kabut dibilang menyesatkan, dan alam dituduh tidak bersahabat. Padahal, gunung tidak pernah berjanji untuk ramah. Ia tidak berubah hanya karena manusia datang membawa ambisi, kamera, atau target pencapaian. Sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu, gunung berdiri dengan karakter yang sama dingin, terjal, dan penuh konsekuensi. Jika kita memperhatikan berbagai kasus kecelakaan pendaki, polanya nyaris selalu sama dan terus berulang. Cuaca yang sejak awal memberi peringatan, tapi dianggap masih aman. Jalur yang sering dilalui, lalu dilabeli mudah dan ramah, seolah tidak lagi menyimpan risiko. Tubuh yang sudah memberi sinyal kelelahan, napas memendik, langkah melambat. Fokus menurun namun tetap dipaksa berjalan, karena merasa tanggung untuk berhenti. Masalahnya bukan karena para pendaki tidak tahu risikonya. Sebagian besar justru sudah paham. Mereka tahu cuaca bisa berubah cepat, tahu jalur bisa menipu, tahu kondisi fisik punya batas, namun di lapangan, banyak yang memilih mengabaikan semua itu. Ambisi, target waktu, dan tekanan sosial seringkali lebih didengar daripada logika dan insting bertahan hidup. Disinilah ironi terbesar muncul. Gunung yang populer, yang jalurnya jelas, dan sering viral di media sosial, justru sering dianggap paling aman. Padahal, popularitas tidak pernah menghapus bahaya. Semakin sering sebuah gunung didaki, semakin banyak orang lengah. Rasa waspada perlahan turun, digantikan oleh rasa percaya diri berlebihan. Gunung populer bukan berarti jinak. Ia tetap memiliki cuaca ekstrem, jalur berisiko, dan konsekuensi nyata. Yang berubah hanya cara manusia memandangnya, dan seringkali perubahan sudut pandang itulah awal dari sebuah tragedi. Gunung bukan tempat untuk membuktikan siapa yang paling kuat, paling cepat, atau paling berani. Ia bukan panggung untuk terlihat hebat di depan kamera, dan bukan arena untuk memuaskan ego pribadi. Di gunung, tidak ada penonton yang bertepuk tangan, tidak ada medali untuk keberanian, dan tidak ada penghargaan untuk sikap nekat. Yang ada hanyalah alam, dengan segala aturannya yang tidak bisa ditawar. Gunung adalah ruang yang menuntut satu hal sederhana, tapi sering dilupakan: kerendahan hati. Mengakui bahwa tubuh punya batas, menerima bahwa cuaca bisa berubah tanpa izin, dan memahami bahwa pengalaman tidak pernah menjamin keselamatan. Justru saat seseorang merasa sudah biasa, merasa paling paham jalur, merasa tahu segalanya, situlah bahaya mulai mengintai tanpa suara. Banyak kecelakaan terjadi bukan karena pendaki pemula, tapi karena mereka yang terlalu percaya diri. Pendakian lalu berubah makna, dari perjalanan penuh kesadaran menjadi ajang pembuktian diri. Padahal, pendakian bukan kompetisi. Tidak ada yang menang karena lebih cepat sampai puncak, dan tidak ada yang kalah karena memilih berbalik arah. Di gunung, keputusan paling berani seringkali bukan melanjutkan langkah, melainkan berhenti, turun, dan pulang dengan selamat. Karena pada akhirnya, tujuan sejati pendakian bukan puncak, melainkan kembali dengan nyawa dan pelajaran yang utuh. Banyak tragedi di gunung justru dimulai dari kalimat-kalimat yang terdengar sangat sederhana. Sedikit lagi, sayang kalau turun sekarang. Udah sejauh ini, masa batal. Kalimat-kalimat ini sering diucapkan tanpa disadari, seolah hanya bentuk penyemangat. Padahal, di gunung, inilah titik kritis ketika logika perlahan kalah oleh ambisi. Saat tubuh mulai lelah, cuaca mulai berubah, dan waktu terus berjalan, pikiran sering terjebak pada satu hal: seberapa jauh kita sudah melangkah, bukan seberapa aman langkah berikutnya. Rasa tanggung itu berubah menjadi tekanan, dan tekanan berubah menjadi keputusan yang dipaksakan. Banyak pendaki melanjutkan bukan karena mampu, tetapi karena enggan mengakui batas. Yang perlu diingat, gunung tidak pernah memaksa siapapun untuk terus naik. Tidak ada puncak yang menuntut untuk ditaklukkan hari itu juga. Alam selalu memberi pilihan berhenti, berbalik, atau turun. Manusialah yang sering memaksa dirinya sendiri, mengabaikan sinyal tubuh dan tanda alam. Ironisnya, keputusan untuk berbalik sering dianggap sebagai kegagalan. Padahal, di gunung, berani turun adalah bentuk keberanian tertinggi, karena keselamatan tidak pernah ditentukan oleh seberapa dekat kita dengan puncak, melainkan oleh seberapa bijak kita membaca batas diri dan keadaan. Alam sebenarnya selalu jujur, ia tidak pernah menyembunyikan niatnya. Arah angin yang tiba-tiba berubah, langit yang perlahan menutup, kabut yang turun tanpa suara, dan suhu yang mulai merayap turun, semuanya adalah bahasa alam yang konsisten. Tubuh pun ikut berbicara. Tangan mulai gemetar, langkah terasa berat, napas semakin pendek, dan fokus perlahan menghilang. Masalahnya bukan karena tanda-tanda itu tidak ada. Masalahnya,
Manusia sering memilih untuk tidak mendengarkan. Peringatan dianggap sebagai gangguan. Ketidaknyamanan dianggap sebagai hal yang wajar. Sinyal bahaya ditafsirkan sebagai rintangan kecil yang bisa ditoleransi. Padahal, di alam bebas, rasa tidak nyaman seringkali adalah bentuk perlindungan paling awal. Banyak pendaki gagal bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu lama bernegosiasi dengan tenda tersebut. Mereka menunggu sampai alam berhenti berbicara dan mulai bertindak. Saat angin berubah menjadi badai, kabut menjadi gelap, dan dingin menjadi ancaman nyata, pilihan pun semakin sempit. Gunung tidak pernah menyerang tanpa peringatan. Ia selalu memberi waktu bagi manusia untuk membaca, memahami, dan mengambil keputusan. Keselamatan di gunung bukan soal menantang alam, tetapi tentang menghormati kejujuran alam dan cukup rendah hati untuk mundur saat ia berkata, cukup. Untuk pendaki pemula, ada satu hal penting yang sering terlupakan sejak langkah pertama. Belajar bukan tanda kelemahan. Bertanya, mengamati, dan mengikuti arahan justru adalah bentuk kesiapan. Tidak semua keputusan harus diambil dengan percaya diri. Penuh sebagian harus diambil dengan kesadaran bahwa pengalaman masih terbatas. Mundur juga bukan tanda kegagalan. Di gunung, berbalik arah seringkali adalah keputusan paling rasional dan paling bertanggung jawab. Banyak pendaki selamat bukan karena mereka memaksakan diri hingga puncak, tetapi karena mereka berani berhenti saat kondisi tidak lagi mendukung. Alam tidak pernah mencatat siapa yang sampai puncak hari itu. Yang tercatat hanyalah siapa yang pulang dengan selamat. Dan tidak sampai puncak bukan berarti kalah. Pendakian bukan kompetisi, bukan soal rekor, dan bukan soal pembuktian diri. Setiap langkah di jalur adalah proses belajar tentang cuaca, medan, tubuh sendiri, dan cara mengambil keputusan di bawah tekanan. Semua itu tetap bernilai, meski puncak tidak tercapai. Struhu, keberanian terbesar dalam pendakian seringkali adalah kemampuan untuk berkata jujur pada diri sendiri. Cukup sampai di sini, karena di gunung, tujuan sejati bukan berada di atas sana, melainkan bisa kembali pulang dengan pengalaman, pelajaran, dan nyawa yang utuh. Pengalaman memang penting. Jam terbang, jam tidur di tenda, ratusan langkah di jalur terjal, semua itu membentuk intuisi dan ketenangan. Namun pengalaman bukan tameng. Ia tidak membuat seseorang kebal dari dingin, dari badai, atau dari kesalahan kecil yang luput diperhatikan. Justru disinilah banyak pendaki berpengalaman terpeleset bukan karena kurang tahu, tetapi karena terlalu percaya diri. Merasa sudah sering kesini, seringkali menurunkan kewaspadaan. Prosedur dipersingkat, sinyal tubuh diabaikan, dan keputusan diambil lebih cepat dari seharusnya. Padahal, jam terbang setinggi apapun tidak pernah membatalkan hukum alam. Cuaca tetap bisa berubah, jalur tetap bisa licin, dan tubuh tetap punya batas bahkan bagi mereka yang paling berpengalaman. Gunung tidak pernah menghitung berapa kali seseorang sudah mendaki. Ia tidak mengenali nama, reputasi, atau cerita masa lalu. Gunung hanya bereaksi pada satu hal. Apa yang kamu lakukan hari itu? Keputusan yang diambil saat ini, cara kamu membaca tanda alam sekarang, sikap yang kamu bawa pada perjalanan kali ini. Pengalaman seharusnya melahirkan kerendahan hati, bukan rasa kebal. Karena di gunung, yang bertahan bukan yang paling sering naik, melainkan yang paling konsisten menghormati batas-batas alam dan batas dirinya sendiri. Sejak awal playlist ini, jika kita tarik garis ke belakang, satu benang merah terlihat semakin jelas. Tren pendakian yang terus meningkat, gunung-gunung yang semakin ramai, dan jalur yang dulunya sunyi kini berubah menjadi tujuan populer. Di balik itu, muncul FOMO, rasa takut tertinggal yang mendorong banyak orang untuk ikut naik. Seringkali, tanpa persiapan yang benar-benar matang, mitos pun ikut berperan. Gunung tertentu dianggap aman, jalur tertentu dianggap ramah pemula, dan pengalaman orang lain dijadikan patokan mutlak. Padahal, setiap pendakian adalah situasi baru dengan variabel yang selalu berubah. Cuaca berbeda, kondisi fisik berbeda, dan keputusan yang diambil pun tidak pernah benar-benar sama. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pola yang konsisten. Kesalahan manusia yang terus terulang, bukan karena kurang informasi, tetapi karena informasi tidak dijadikan dasar keputusan. Ego mengalahkan logika, ambisi menutup kewaspadaan, dan rasa aman semu membuat orang lengah. Dan dari semua potongan ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang sama, bahwa tragedi di gunung jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia dibangun perlahan, dari pilihan-pilihan kecil yang diabaikan, hingga akhirnya tak lagi bisa ditarik kembali. Gunung tidak pernah jahat. Ia tidak menyimpan niat buruk, tidak merancang celaka, dan tidak memilih siapa yang akan diuji. Gunung juga tidak pernah menipu. Jalur tetap di sana, cuaca memberi tanda, dan risiko selalu hadir apa adanya. Semua terbuka, semua jujur tanpa rekayasa. Gunung, apalagi, tidak pernah memaksa. Ia tidak memanggil siapapun untuk naik, tidak menuntut untuk ditaklukkan,
dan tidak menahan mereka yang memilih berbalik. Setiap langkah ke atas adalah keputusan manusia, diambil dengan sadar, lengkap dengan segala konsekuensinya. Yang berbahaya bukan gunungnya, melainkan keputusan yang dibuat di hadapannya. Keputusan untuk tetap berjalan saat cuaca memburuk. Keputusan untuk mengabaikan tubuh yang sudah kelelahan. Keputusan untuk memprioritaskan ego, target, atau pembuktian diri dibanding keselamatan. Gunung hanya bereaksi, ia merespons sikap, kesiapan, dan pilihan yang dibawa manusia ke jalurnya. Ketika keputusan diambil dengan hormat dan kerendahan hati, gunung menjadi ruang belajar. Namun ketika keputusan diambil dengan gegabah, alam hanya mengingatkan tanpa emosi, tanpa ampun. Pada akhirnya, gunung selalu sama. Yang menentukan apakah ia menjadi pengalaman berharga atau tragedi adalah manusia itu sendiri. Jika seluruh playlist ini membuatmu berhenti sejenak dan berpikir ulang sebelum melangkah ke gunung, maka pesan ini sudah sampai. Jika ia membuatmu lebih serius soal persiapan, lebih peka membaca kondisi, dan lebih jujur pada batas diri sendiri, berarti video ini telah menjalankan tugasnya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa keselamatan selalu dimulai dari kesadaran. Pendakian bukan sekadar soal ransel, sepatu, atau puncak yang ingin dicapai. Ia adalah rangkaian keputusan yang diambil jauh sebelum kaki menyentuh jalur dan berlanjut di setiap langkah yang kamu pilih. Setiap keputusan kecil punya dampak besar, dan setiap pilihan bijak adalah bentuk penghormatan pada alam dan pada hidupmu sendiri. Gunung akan selalu ada. Ia tidak kemana-mana, tidak terburu-buru, dan tidak menuntut apapun. Puncak bisa menunggu. Jalur bisa didaki lain waktu, tapi keselamatan tidak punya tombol ulang. Jadi, apapun tujuanmu mendaki, pastikan satu hal tidak pernah dilupakan. Kamu juga harus tetap ada untuk pulang. Karena cerita terbaik dari gunung bukan tentang siapa yang sampai paling tinggi, melainkan siapa yang kembali dengan selamat.